Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Tetap semangat ya. Sehat selalu buat teman-teman. Oke. Ini adalah video pertama saya. Ya, dari awal. Jadi kita akan nantinya belajar step by step bagaimana untuk memulihkan kesehatan kita. Tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih fit, lebih bugar. Adapun langsing itu nanti akan jadi bonusnya. Oke. Nah, sebelum memulai itu semua, sebelum memulai tahap-tahap pembelajaran yang lain, sebelum teman-teman ikut program yang ada di kami, yaitu bimbingan kelas diet sehat secara online. Nah, teman-teman harus paham dulu tentang komposisi tubuh teman-teman sendiri, ya. Nah, saya ibaratkan tubuh teman-teman itu adalah sebuah kendaraan, ya kan? Karena tubuh kita lah yang mengantarkan kita untuk berpergian kemana saja, ya kan? Nah, sama seperti kendaraan. Nah, tubuh yang sehat, kendaraan yang sehat, yang terawat, yang baik, yang fit, tentu akan bisa mengantarkan kita berpergian kemana saja, bahkan jaraknya yang jauh, kan seperti itu. Nah, karena saya ibaratkan seperti kendaraan tadi, maka secara komposisi pun garis besarnya tubuh kita pun komponennya sama dengan kendaraan. Kita buat perumpamaan yang sama supaya memudahkan kita memahaminya. Nah, di tubuh kita ada yang namanya otot. Ibarat dari sebuah kendaraan, mobil tadi, truk tadi. Otot itu merupakan mesinnya. Nah, ya kan? Mesin yang membakar bahan bakar, mesin yang butuh bahan bakar untuk penggeraknya. Begitu juga dengan otot kita, dia butuh kalori sebagai bahan bakar aktivitas, ya kan, seperti itu. Nah, di tubuh kita juga ada yang namanya tulang. Dalam sebuah kendaraan itu ibarat sasis, ya kan, sama. Jadi yang menopang tubuh kita, yang menopang berat badan dari sebuah kendaraan, yang menopang berat mesin, berat bodinya secara keseluruhan, bahkan berat muatannya, itu adalah tulang dan sasisnya. Jadi kalau kelebihan berat badan atau kelebihan berat kendaraan, itu yang tersiksa pertama kali adalah sasis dan kaki-kakinya. Ya, sama seperti tubuh kita. Nah, ada juga yang namanya air kalau di tubuh kita. Di kendaraan kita ibaratkan adalah bensinnya, oli-olinya, bahkan air radiator. Karena fungsinya hampir sama. Kita butuh air untuk pendingin, ya kan? Dengan mengeluarkan keringat berarti mendinginkan suhu tubuh kita ketika berolahraga atau ketika cuaca benar-benar panas. Seperti itu. Kita juga butuh cairan untuk pelumas-pelumas tubuh kita, ya kan? Sehingga persendian kita tidak bunyi kemeretak atau sakit itu karena pelumasnya cukup. Sama seperti kendaraan tadi butuh pelumas juga. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang benar-benar membebani sebuah kendaraan itu adalah muatannya, ya kan? Berapa banyak yang dimuat, berapa banyak yang dibawa. Begitu juga dengan tubuh kita. Ada muatan yang membebani tubuh kita. Dan itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, gitu loh. Apa? Yaitu sampah. Dalam tubuh kita adalah lemak. Itu yang membebani kinerja tubuh kita, yang membebani kita sebagai sebuah kendaraan. Kendaraannya tidak akan bisa melaju dengan baik, tidak akan bisa melaju dengan cepat, karena keberatan muatan. Yang muatannya adalah dari lemak, seperti itu. Nah, setelah kita paham bahwa tubuh kita ibarat kendaraan, dan kendaraan menjadi terlalu berat, ya kan? Yang harusnya berat bersih kendaraan itu 1 ton, kemudian dengan muatannya yang setengah ton menjadi 1,5 ton, tapi tiba-tiba berat muatan itu menjadi 2 ton kendaraan itu, karena muatannya yang 1 ton, jadi dia kelebihan setengah ton. Setengah ton itu yang membebani kendaraan tersebut, ya kan? Maka ketika kendaraan itu ingin sehat, kendaraan itu ingin fit, ingin bisa bekerja seperti semestinya, apa yang harus dikurangi dari bobot kendaraan itu? Hah? Apakah mesinnya dikecilin?
ya kan? Supaya lebih ringan mesinnya dikecilin. Yang tadinya 4000 cc jadi 2000 cc atau bahkan 1000 cc. Ya. Ataukah sasisnya, wah ini sasisnya blogor, besinya terlalu besar ini, dikecilin. Apakah seperti itu? Ataukah jumlah airnya, ya kan? Olinya jangan banyak-banyak, nggak usah 4 liter, cukup 3 liter aja. Air radiatornya juga jangan penuh-penuh. Apakah seperti itu? Atau muatannya yang akan dikurangi, yaitu sampahnya tadi. Nah, dari perbandingan ini teman-teman bisa mengetahui bahwa iya, sampahnya lah yang harus dikurangi, muatannya lah yang harus dikurangi. Karena daya tampungnya hanya setengah ton, maka cukup setengah ton saja, jangan lebih. Begitu juga dengan tubuh kita, lemaknya itulah yang harus kita buang. Ya, nah ini ada sedikit contoh tentang penurunan berat badan dari 75 menjadi 65. Perhatikan namanya penurunannya. Massa ototnya tetap, kepadatan tulang juga tetap, hanya lemaknya saja yang turun, ya kan? Itu yang bagus. Jadi benar-benar dia akan menjadi tubuh yang lebih sehat. Nah, gambaran real adalah pada diri saya sendiri. Nah, saya bobotnya 63. Saya tidak ingin jadi lebih kurus karena 63 ya sudah ideal lah menurut saya. Nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Kesehatan saya kurang optimal. Saya tidak fit, saya tidak bugar. Karena apa? Karena lemak saya yang tinggi ternyata. Nah, maka ketika saya memilih untuk tetap 63, tapi saya ingin sehat, mau tidak mau lemaknya harus saya kurangi. Akhirnya saya fokus belajar bagaimana supaya lemak saya turun. Akhirnya saya melakukan ya, yang sehat, bukan sekedar turun berat badan, diet itu bukan turun berat badan, dia mengatur pola makan hidup sebenarnya seperti itu, ya kan? Akhirnya saya berhasil menurunkan lemak saya. Dan supaya saya tidak kurus, maka massa otot saya harus saya tambah seperti itu. Yang berabe, yang celaka itu kalau berat badannya turun diikuti oleh massa otot yang turun. Lemaknya sih turun, tapi turunnya nggak akan seberapa, tapi massa ototnya yang justru akan turun lebih banyak. Kenapa itu berabe? Tadi otot itu ibarat mesin, ya kan? Ketika mesinnya 4000 cc diturunkan jadi 2000 cc, otomatis kinerjanya kalah daripada yang 4000. Makin kecil mesinnya, kinerjanya akan kalah. Dan dia kebutuhan akan bahan bakar juga akan makin berkurang. Begitu juga dengan otot kita. Ketika otot kita berkurang, maka kinerjanya menurun, metabolisme tubuh kita akan menurun. Dan seperti itu. Akhirnya kemampuan membakar kalori ikut menurun. Itulah yang nanti akan menyebabkan orang yang karena turun berat badan kemudian akan naik lagi tinggi, turun berat badan lagi tinggi. Nanti kita akan bahas itu dalam materi diet yoyo. Ya, oke. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Kenali dulu komposisi tubuhnya sebelum melakukan program. Kenali dulu komposisi tubuh teman-teman. Jadi ketika nanti menjalani program berjalan 10 hari, program berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, benar-benar teman-teman menjadi lebih sehat. Karena apa? Fokus di muatan sampahnya yang dibuang. Pilihan berat badan mau berapa, itu pilihan teman-teman. Mau 65, mau 68, mau 55, yang penting lemaknya sedikit, massa ototnya tinggi. Ketika massa otot tinggi, dapat bonus apa? Dapat bonus metabolisme tinggi, berarti kebutuhan kalori harian tinggi, jatah makannya lebih banyak. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi tentang massa otot di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.